Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sehat dan tetap semangat. Kita bertemu dalam persekutuan doa keempat masa Pentakosta tahun 2021. Pada hari Rabu Pahing tanggal 26 Mei 2021. Saat ini mengambil tema membangun hidup orang lain lewat doa. Marilah kita memasuki pembukaan. Selamat bertemu lagi dengan kami Majelis GKJ Renongko dalam rangka pemeliharaan iman walaupun tanpa bertemu. Kiranya dalam kondisi sehat dan penuh bahagia. Mari kita menyediakan waktu dalam mencoba memahami kehendak-Nya pada setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu bahagia ataupun susah. Mari kita saat teduh sejenak. Cukup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjumpaan secara virtual ini kiranya menolong kita semua untuk makin memahami karyanya yang melampaui akal kita. Tak terbatas ruang dan waktu. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454, bait pertama dan kedua, indahnya saat yang teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita menerima dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya antarkan. Bapa yang di surga, syukur kami atas segala penyertaan-Mu sepanjang hidup kami.
Syukur pula atas segala berkat dan kekuatan, serta kesabaran menghadapi saat yang sulit, sukar, dan kemalangan serta sakit. Bukti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar sabda-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan dalam Kristus Tuhan. Amin. Dan bersama-sama saat ini kita akan mendengar sabda Tuhan dari surat Filipi pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Surat yang ditulis Rasul Paulus di dalam keberadaannya di penjara dan sakit. Yang demikian, aku mengucap syukur pada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur pada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu mungkin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya bertanya pada saudara dan juga pada saya sendiri, seberapa seringkah kita berdoa? Lalu kapan waktu yang kita pilih untuk berdoa? Dan hal-hal apa yang kita utarakan kepada Tuhan melalui doa itu? Ketiga pertanyaan ini penting saya ajukan mengingat kebiasaan kita seringkali berdoa dalam keadaan kepepet atau dalam keadaan sangat-sangat membutuhkan darurat atau SOS. Akibatnya doa kita berisi permintaan atau keluhan tentang kesulitan yang kita alami. Hari ini kita diajak untuk merenungkan Rasul Paulus yang dalam sakitnya dan dalam penjara, dia masih sempat berdoa bagi orang lain. Dia tidak berdoa tentang kesulitan-kesulitan yang dia hadapi di dalam penjara dan mengutarakan pada Tuhan, supaya Tuhan membebaskannya, supaya Tuhan menolongnya. Tetapi justru waktu-waktu yang ada di dalam penjara, dia gunakan untuk mendoakan selalu sahabat dan teman-temannya yang berada di luar penjara sana. Apakah kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal ini terjadi karena mungkin dalam pikiran kita, doa bukan sebuah pelayanan. Kalau ditimbang bobotnya mungkin doa itu dalam kancah koridor pelayanan atau pekerjaan itu bukan bagian dari pelayanan atau pekerjaan. Dan bahkan orang sering berkata dengan ya basa-basi atau dengan lalu, isoku mung donga. Jadi seakan-akan doa menjadi bagian yang sangat sederhana dalam sebuah kehidupan pelayanan kita. Tapi ternyata kalau kita perhatikan, mendoakan orang lain, mengingati orang lain, memperhatikan bagaimana orang lain hidup, itu ternyata tidak mudah. Jadi menyampaikan doa syafaat, syafaat adalah berdoa bagi orang lain, bagi orang bukan kita, bukan permohonan kita, ternyata tidak mudah.
Jadi kita coba mengingat teman-teman kita, mengingat sahabat-sahabat kita, mengingat keberadaan mereka, mengingat apa yang mereka keluhkan. Lalu kita mencoba satu persatu menyampaikan doa kepada Tuhan tentang mereka, nama, keberadaannya, dan bagaimana mereka. Dan ternyata kalau ini dijalani ternyata tidak mudah. Kita lebih cepat berdoa ketika dalam keadaan darurat, keadaan kepepet. Nah, mari kita belajar dari Rasul Paulus, justru menjadikan doa menjadi bagian dari sebuah pelayanan penting dalam kehidupan beriman kita, dalam kehidupan bergereja kita. Di beberapa tempat ada sebuah tempat khusus bagi mereka yang bisa berdoa. Jadi pelayanan berdoa. Saya akan mengakhiri dengan sebuah kata dari Bunda Teresia. There are not great things, only small things with great love. Yang dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Tiada hal besar, yang ada hanyalah perkara kecil yang dijiwai oleh kasih yang besar. Kiranya kita ditolong oleh kata-kata dari Bunda Teresia ini untuk berdoa dengan hati yang mengasihi orang yang kita doakan. Dengan ketulusan dan kesungguhan, maka dampaknya akan besar sekali. Teruslah mendoakan sesama kita. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki penutup. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, marilah kita sampaikan doa syafaat kami hantarkan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala rahmat, kasih-Mu, dan limpahan rezeki serta berkah yang telah Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Kiranya Tuhan berkenan mengingati saudara kami yang lain, yang sampai dengan saat ini belum menerima rezeki, berkah, seperti yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan hadir dan ingati bangsa dan negara kami yang saat ini menghadapi pandemi, mengalami hal-hal yang sangat berat yang dirasakan setiap manusia, baik dari bawah sampai atas. Kiranya Tuhan senantiasa hadir memberikan kekuatan, khususnya kepada pemimpin-pemimpin kami yang mencari jalan solusi terbaik untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa negara Indonesia ini. Tuhan Yesus Kristus, banyak saudara dan saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan hadir dan menjamah mereka, terutama kepada saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup, mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangganya. Kiranya Tuhan kuatkan, kiranya Tuhan selalu hadir dan jamah, sehingga akan mendapatkan solusi dan jalan terbaik untuk keluarga dan saudara kami yang saat ini menjalani kehidupan yang sangat sulit dalam masa pandemi ini. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan juga ingati anak-anak kami yang masih dalam stadinya. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan hati dan pikirannya sehingga jauh dari hal-hal yang menyesatkan. Demikian juga kami serahkan sepenuhnya masa depan anak-anak kami tersebut. Demikian juga kepada anak-anak kami yang masih mencari jodoh, pekerjaan. Kiranya Tuhan senantiasa mendampingi dan menuntunnya, sehingga mendapatkan apa yang dia harapkan dan Tuhan Yesus kehendaki untuk anak-anak kami tersebut. Tuhan Yesus Kristus, masa pandemi ini sedikit menjauhkan kami, tapi kami percaya meskipun tanpa tatap muka, kita bisa semakin menguatkan iman kita satu dengan yang lain. Dan kiranya virtual ini menjadi berkat di saat pandemi ini untuk kami pelayan-pelayan-Mu dan untuk jemaat gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, mohon berkat dan kebahagiaan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kami yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih bila Bapak, Ibu, dan Saudara masih meluangkan waktu untuk karya Tuhan melalui link ini. Kiranya makin diberkati. Tentunya ada salah dan kurang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam damai sejahtera.